Kalau ngomongin mobil Jepang, nggak lengkap kalau belum ngomongin JDM. Ya, makin hari makin populer aja istilah JDM ini, sampai-sampai semua mobil Jepang yang agak rare atau agak mahal dikit dibilang mobil JDM. Mau bagaimana lagi, ngebedain mobil Jepang JDM sama mobil Jepang non JDM itu emang agak tricky, karena seringkali spek mobilnya yang sedikit perbedaannya atau bahkan sama persis. Beda kayak mobil Eropa yang sudah jelas kelas-kelasnya, atau American Muscle yang sudah jelas spek mesinnya. Nah, biar gak bingung bedain mobil Jepang JDM dan non-JDM, kali ini kita kasih paham buat yang belum paham beberapa hal tentang JDM, mulai dari apa itu JDM, kenapa kadang mobil JDM platnya dicoret, dan kenapa kadang mobil JDM ditempelin stiker kayak gini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasannya. Jadi apa sih JDM itu? JDM adalah singkatan dari Japanese Domestic Market, atau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, artinya pasar domestik Jepang. Kalau konteksnya mobil, artinya mobil JDM adalah mobil yang dipasarkan di pasar domestik, alias pasar dalam negeri Jepang saja. Nah, karena pemasarannya di Jepang, jadinya mobil-mobil JDM ini dibuat sesuai dengan regulasi kendaraan bermotor yang ada di Jepang. Dan karena pemasarannya di Jepang juga, produsen otomotif asal Jepang terkadang memberikan sesuatu yang spesial ke mobil-mobil buatan mereka yang akan dijual di negerinya sendiri. Contohnya adalah mobil-mobil yang dibuat dan dipasarkan hanya di dalam negeri Jepang saja, seperti Nissan Stagea, Toyota Century, Honda Integra DC5 Type R, K-Car, K-Truck, dan masih banyak lagi. Selain itu, mobil-mobil JDM yang dibuat oleh pabrikan otomotif asal Jepang konon katanya dibuat lebih badak ketimbang mobil-mobil Jepang yang diekspor ke luar negeri. Waduh, mobil-mobil made in Japan yang versi ekspor aja udah terkenal badak. Lah ini versi JDM-nya malah lebih badak lagi. Mantap jiwa. Tapi apakah mobil-mobil JDM yang dibuat produsen otomotif asal Jepang itu lebih bagus ketimbang versi globalnya? Enggak juga sih. Salah satu contoh mobil-mobil JDM yang agak kurang ketimbang versi globalnya adalah mobil-mobil JDM saat era Gentleman Agreement di tahun 80-an akhir sampai 2000-an awal. Dimana saat era ini berjalan, mobil-mobil JDM itu powernya dipentokin sampai 276 horsepower saja, dan top speednya dipentokin di 180 km per jam. Jadi jangan heran, ketika Supra MK4 dan GT-R R34 versi global power mesinnya 320-an horsepower, Supra MK4 dan GT-R R34 versi JDM power mesinnya cuma 276 horsepower. Pembahasan tentang Gentleman Agreement ini pernah gue bahas secara lengkap di video yang satu ini. Tapi kayaknya materi tentang Gentleman Agreement ini agak sensitif ya. Sampai-sampai channel ini mau di-report tuh. Tapi apakah istilah JDM ini hanya berlaku untuk mobil Jepang saja? Untuk penjelasan yang satu ini, saya Tomo Senpai selaku admin Cebret Media menghimbau untuk tidak meng-skip-skip atau setengah-setengah nontonnya biar benar-benar paham dan tidak misinformasi. Jadi untuk pasar dalam negeri Jepang, pasti ada juga mobil gaijin yang dijual di sini. Dan mobil-mobil gaijin ini pasti melewati berbagai tes biar bisa dijual di Jepang, di mana salah satunya adalah uji emisi yang sangat ketat, sampai kadang mobil gaijin ini power mesinnya bisa turun biar bisa lolos uji emisi. Nah, karena sudah sesuai dengan standar kelayakan kendaraan yang dijual di Jepang dan penjualannya pun di dalam negeri Jepang, jadinya mobil-mobil gaijin ini pantas untuk mendapat gelar JDM walau tidak diproduksi di Jepang. Cuma untuk orang luar Jepang kayak kita ini, orang Indonesia, udah paling bener nganggep mobil JDM itu adalah mobil yang diproduksi oleh produsen otomotif asal Jepang dan dijual di dalam negeri Jepang, terlepas mau ada versi globalnya atau tidak. Soalnya kalau misal kita impor BMW dari Jepang cuma buat dapat gelar mobil JDM, itu namanya kocak anjir. Karena mau impor dari Jepang, Amerika, atau bahkan Zimbabwe, orang juga taunya BMW itu mobil Eropa, bukan mobil JDM. Selain itu, gelar mobil JDM ini juga nggak berlaku untuk mobil dari pabrikan Jepang yang diproduksi di luar Jepang. Contohnya kayak Supra MK5
yang diproduksi di Austria sebelahan sama line produksinya BMW Z4. Hal ini bisa terjadi karena basicnya Supra MK5 itu emang BMW Z4. Makanya beberapa orang termasuk saya kalau nyebut Supra MK5 itu BMW Skin Epic. Hehe. Dan Toyota Indonesia sama importir umum kalau ngimpor Supra MK5 ini juga langsung dari Austria, nggak transit ke Jepang dulu hanya untuk dapat gelar mobil JDM. Lalu, pas kita nonton klip-klip atau video sinematik mobil-mobil JDM, kadangkala plat nomornya dikasih coretan merah kayak gini. Plat nomor seperti ini diberi nama carry number atau bisa juga disebut plat nomor sewaan karena masa pakainya yang sangat singkat, yaitu di kisaran 3-5 hari. Carry number ini dipakai untuk mobil yang mau dijual atau ganti pemilik tapi platnya sudah mati, mobil yang mau diekspor ke luar negeri, mobil impor dari luar Jepang yang plat sama surat-suratnya belum keluar, mobil yang sedang diperbaiki atau sedang dalam proses shaken, dan mobil yang saking banyaknya modifikasi, mau itu di bagian mesin, bodi, atau keduanya, sampai-sampai mobil ini gak layak untuk dipakai di jalanan umum. Kemudian, kalau kita ngelihat mobil-mobil di Jepang, kadang ditempelin stiker kayak gini. Stiker ini sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan ya cuy, tapi stiker ini adalah himbauan bagi pengguna jalan lain untuk hati-hati dengan mobil yang ditempelin stiker ini. Nama stiker ini adalah Wakaba atau Shoshinsha Mark, yang artinya pengemudi mobil yang dikasih stiker ini baru aja bisa nyetir mobil. Stiker ini bakal ditempel di mobil yang pengemudinya baru aja dapat SIM selama 1 tahun pertama. Nah, karena pengemudinya masih noob, jadi pengguna jalan di sekitarnya diharapkan bisa bersabar dan waspada dengan gaya mengemudinya yang mind-blowing dan unexpected. Selain Shoshinsha Mark, masih ada 4 stiker lagi yang menandakan pengemudi mobil tersebut memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan lainnya, yaitu Koreisha atau Momochi atau Yotsuba Mark yang menandakan kalau pengemudi mobil tersebut berusia 70 tahun plus alias sepuh. Lalu ada Choukaku Shogai yang artinya pengemudi mobil tersebut punya gangguan pendengaran, dan yang terakhir ada Shintai Shogai Mark yang artinya pengemudi mobil tersebut, mohon maaf ya sebelumnya, memiliki cacat tubuh. Tapi entah kenapa ya, dari kelima stiker ini, Wakaba lah yang paling sering ditempel di mobil yang modifnya bergaya ala-ala JDM. Kalau menurut kalian alasannya kenapa cuy? Tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi pembahasan tentang mobil JDM. Semoga dengan pembahasan yang singkat ini bisa memberi pemahaman dan pengetahuan tambahan tentang dunia permobilan yang makin kesini makin kesana. Dan pada akhirnya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.